diharuskan untuk memakai pakaian yang berkerah, rapi, dan sopan. Kemudian yang ketiga, setiap peserta diharapkan mengaktifkan kamera mulai dari awal ibadah sampai dengan selesai. Yang keempat, setiap peserta harus mencantumkan nama identitas di Zoom-nya masing-masing. Yang kelima, setiap peserta wajib meng-unmute atau menonaktifkan mikrofon Zoom-nya selama ibadah berlangsung, kecuali saat perkenalan dan kesaksian. Jadi mikrofonnya dapat di-mute kembali. Kemudian yang keenam, setiap peserta diharapkan join tepat waktu. Kemudian untuk pengumuman nanti bagi kita semua, kita perlu tahu bersama bahwa ibadah kita ini akan dilaksanakan seminggu sekali. Jadi tepatnya hari Minggu mulai pukul jam 8 malam sampai dengan selesai. Jadi untuk selanjutnya bagi teman-teman juga yang mempunyai pergumulan doa dapat mengirimkan melalui chat di Zoom kepada host untuk kita doakan bersama. Kemudian selanjutnya bagi teman-teman sebelum kita nanti mengakhiri ibadah ini jangan langsung keluar dulu, kita akan mengambil sesi foto. Oke, itu saja teman-teman yang perlu kita perhatikan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat malam hari ini dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih. Shalom semua. Gimana kabarnya semua? Ya, saya harap kabar kita di luar sana baik-baik saja dan kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan pastinya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di akhir seperti ini, di momen-momen yang seperti ini banyak sekali rintangan yang bakal kita akan temui, apalagi kita yang masa-masanya masih muda. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita renungkan betapa baiknya besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menaikkan satu pujian yang berkata, Kaulah harapan dalam hidupku, bukan karena perbuatanku. Ku tak mampu
betapa besarnya kasih Tuhan. Di mana Tuhan telah menolong kita. Mari kita lihat satu pujian yang menyatakan, dengarlah, takut yoga. Saudara dengarkanlah sabda Pembawa berkata, bahwa pembebasan bagi semua orang yang semua saya cek dulu senyumnya di kamera ini ya. Saya mau lihat senyumnya ya, seperti apa ketika memuji Tuhan ya. Meskipun kita social distancing seperti ini ya, pastinya teman-teman harus senyum ketika menyembah Tuhan. Jangan dulu bebaskan semua hal-hal yang membuat Anda takut untuk menghadap Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Saudara, dengarlah sabda. Mari kita amin. Dialah Allah yang layak disembah dan mari saudara-saudara Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, masih bagus sebut
Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami, yang Tuhan masih percayakan bagi kami Tuhan, untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, inilah kehidupan kami. Kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengurapi setiap kami, Bapak. Terima kasih, terima kasih. Bersabdalah kepada kami dan berbicaralah kepada kami sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara sekalian. Salam. Yang sudah mendengarkan suara saya boleh lambaikan tangan teman-teman. Oke, puji Tuhan teman-teman. Saya mengucap syukur pertama-tama buat teman-teman yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan renungan pada malam hari ini. Dan juga kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir malam hari ini untuk bersama-sama dengan kami atau bergabung untuk beribadah melalui via Zoom. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita semuanya. Ada amin teman-teman? Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Oke teman-teman, dan tema yang boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini yaitu hidup dalam kasih Allah. Yaitu hidup di dalam kasih Allah. Teman-teman, mungkin ayat ini, tema ini mungkin seringkali kita dengar. Jadi mungkin bagi kita sudah kita anggap sepele atau kita sudah berapa kali untuk mendengarnya. Tetapi malam hari ini saya ajak kita semua untuk lebih lagi bersama-sama merenungkan kembali teman-teman. Tapi tidak ada salahnya supaya kita sama-sama merenungkannya. Kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bagi teman-teman yang sudah membawa Alkitab, boleh baca di tempat masing-masing dan saya baca sendiri di sini. Pasal 12 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Terima kasih. Untuk firman Tuhan ini mungkin ayat yang paling familiar bagi kita. Tetapi ketika kita memaknai ayat ini mungkin sangat berarti dalam kehidupan kita. Ketika kita menghidupi ayat ini dikatakan bahwa di sana bersukacitalah di dalam pengharapan. Seperti apakah hidup dalam kasih Allah atau bagaimana cara kita untuk tetap hidup di dalam kasih Allah? Istilahnya bagaimana supaya kita bisa menghidupi kasih Allah tersebut. Dan ada beberapa langkah yang boleh kita sama-sama renungkan. Yang pertama, kita dapat bersukacita dalam pengharapan karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hidup kita atau di dalam hati kita. Di dalam Roma pasal yang kelima dan ayat yang kelima dikatakan di sana, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di dalam kasih ada yang namanya pengharapan. Sehingga di dalam kasih itu tidak ada dalam artinya rasa kekecewaan. Karena dari dulu Tuhan sudah mengasihi kita. Bahkan dikatakan nanti di surat 1 Korintus bahwa kasihi Allah. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga malam hari ini teman-teman diajak kita untuk menghidupi kasih Allah. Hidup di dalam kasih Allah. Jadi untuk kasih itu jangan kita anggap sepele. Hanya sebatas kasih teman-teman. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita menerapkan, menghidupkan, bahkan merespon kasih yang sudah diberikan kepada kita.
Lalu bagaimana pertanyaannya? Apa yang menjadi pertanyaan bagi kita teman-teman? Ketika kita sudah mengerti yang namanya kasih. Yang dikatakan di sana tadi, bersukacitalah di dalam pengharapan. Di dalam kasih ada yang namanya pengharapan. Dan pertanyaannya teman-teman, apakah yang dimaksud dengan kasih Allah? Mungkin bagi kita sudah menganggap bahwa kasih itu adalah hanya sebatas untuk saling mengasihi, saling menolong dengan orang lain. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kasih. Boleh kita baca di Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, dikatakan di sana bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kita, memberikan kasih yang sudah Allah janjikan kepada kita. Ketika kita simpulkan bahwa kasih yang Tuhan berikan adalah kasih yang agape. Apa itu kasih agape? Yaitu kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Jadi itu yang dimaksud dengan kasih yang harus kita hidupkan di dalam hidup kita masing-masing. Lalu bagaimana kasih itu? Bagaimana kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita boleh kita hidupkan? Di poin yang kedua itu Allah mengasihi walaupun atau meskipun. Teman-teman, saya mewarnai dua kata tersebut, walaupun dan meskipun. Ketika kita mengartikan walaupun itu adalah hal yang bisa kita artikan yang wajib, yang harus. Dalam artinya jaminan yang sudah pasti, walaupun atau meskipun. Ibarat kita dengan sesama, mungkin teman-teman sudah punya gebetan dan lain sebagainya, sering dikatakan bahwa apapun yang menjadi halangan, ya, gunung pun ku daki dan danau pun ku lalui. Bahkan itu semua mengatakan bahwa walaupun dan meskipun. Apapun yang terjadi harus kita capai. Apapun yang menjadi kemauan kita harus kita capai. Walaupun ada cobaan, walaupun kegagalan ada, walaupun ada hambatan yang datang menghampiri. Tetapi yang dinamakan di sini adalah walaupun dan meskipun. Artinya bahwa bagaimanapun jalannya, bagaimanapun gagalan dan hambatan yang boleh kita alami, harus kita capai. Dengan demikian, malam hari ini teman-teman, itu yang dimaksudkan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana cara kita untuk menghidupi atau hidup di dalam kasih tersebut. Ketika kita hidup di dalam dosa, Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah kasih yang sempurna, teman-teman. Yang dikatakan di sana tadi, kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Tanpa syarat, dia tidak mempunyai, dia tidak mengharapkan kalau kita berikan balasan kepada Tuhan atau tidak. Tetapi kasih yang diberikannya adalah kasih tanpa syarat. Jadi bagaimana cara kita merespon kasih tersebut? Kasih juga tidak mencari kesenangan sendiri. Tetapi apa yang diinginkan oleh kasih adalah senang memberikan dan tidak mengharapkan balasan. Ya, sudah cukup jelas teman-teman. Dari awal tadi kita sudah mengerti definisi kasih. Definisi kasih yang sudah diberikan Allah bagi kita. Bagi kita semua orang yang percaya. Kasih tidak mencari kesenangan sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri dalam arti yang lain, teman-teman. Tapi senang memberikan. Dan tidak mengharapkan apapun yang menjadi balasan, teman-teman. Lalu bagaimana tujuan kasih tersebut? Apakah tujuan kasih itu bermanfaat bagi orang yang sudah menerimanya, terutama bagi kita yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menyimak apa tujuan kasih di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, Allah menyatakan kasih-Nya
kepada kita ketika kita masih dalam keadaan lemah. Roma pasal 5 ayat 6 boleh kita baca teman-teman, dan mungkin di tempat teman-teman masing-masing boleh buka Alkitabnya. Saya baca dari tempat ini, Roma pasal 5 ayat ke-6. Dikatakan di sana, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi itulah tujuan kasih. Tujuan kasih yang sudah diberikan Allah bagi kita adalah untuk menyatakan kasih-Nya ketika kita masih dalam keadaan lemah. Keadaan lemah ketika kita sudah hidup di dalam dosa. Ketika kita sudah hidup di dalam belenggu dosa. Makanya Tuhan menyatakan kasih-Nya supaya kita lebih kuat lagi, supaya kita diangkat oleh kasih tersebut. Supaya kita diangkat dalam kelemahan kita. Lalu apalagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita juga mengenai tujuan kasih ini, yaitu ketika kita masih berdosa. Pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini sudah cukup jelas teman-teman. Saya rasa kita semua sudah tahu bagaimana cara kita untuk melewati pembaharuan atau lahir baru, teman-teman. Tetapi dikatakan di sini supaya hidup kita hidup di dalam kasih Allah, menghidupi kasih Allah yang sudah Allah taruh di dalam kehidupan kita. Tujuan kasih yang kedua adalah supaya kita dilepaskan dari dosa ketika kita masih dalam keadaan berdosa, teman-teman. Ya, pasal 5 ayat 8 dikatakan di sana bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah ini menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Melalui apa? Melalui anak yang tunggal tadi. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dia memberikan satu-satunya tunggal untuk menyelamatkan setiap orang. Kita semua yang sudah mendengarkan dan yang sudah hadir malam hari ini, teman-teman. Ketika kita masih dalam keadaan berdosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menunjukkan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita bagikan domba yang sudah tidak ada gembala, yang tak tergembalakan lagi. Tetapi Tuhan sudah menjadi gembala bagi kita, sehingga kita pada saat malam hari ini sudah digembalakan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Tujuan kasih yang berikutnya, apakah memang hanya sebatas itu ketika kita masih dalam berdosa? Tidak, teman-teman. Kita lanjut untuk tujuan kasih itu. Ya, tujuan kasih juga diberikan kepada kita ketika kita masih dalam keadaan seteru atau masih seteru. Pasal 5 ayat 10 dalam kitab yang sama, saya baca, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini sudah cukup jelas, teman-teman, bagi kita bagaimana tujuan kasih Allah. Tujuan kasih Allah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bukan karena secara keterpaksaan. Tetapi yakin dan percaya Tuhan memberikan kasih-Nya bagi kita dengan tanpa syarat. Dengan cuma-cuma, teman-teman. Dia tidak menghendaki yang menjadi alasan bagi kita. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana cara kita menghidupi kasih itu. Bagaimana cara kita untuk merespon kasih tersebut. Tuhan juga menyesal ketika kita sudah menerima, tetapi bagi kita tidak ada tindakan. Hanya untuk mendengarkan. Oh, ini arti kasih yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya sebatas itu. Tetapi mari kita tunjukkan bagaimana hidup kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Sehingga kasih tersebut boleh kita hidupi di
di dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kasih. Tujuan kasih di dalam setiap hidup orang-orang yang sudah percaya akan Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana, apa yang menjadi wujud dari kasih tersebut? Ya, boleh kita lihat sama-sama wujud kasih. Mungkin tanpa saya menjelaskan lebih panjang lebar lagi, mungkin teman-teman bisa memaknai gambar yang sudah taruh ini, bagaimana cara supaya kita hidup di dalam kasih dan tujuan kasih di dalam hidup kita, sehingga wujud kasihnya juga kita boleh mengerti bersama-sama. Wujud kasih Allah adalah Ia telah memberikan anaknya. Ia telah memberikan anaknya. Anaknya yang tunggal. Saya sudah bilang tadi dari awal untuk kasih yang sempurna yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Boleh kita baca di Yohanes pasal 3 ayat 12. Itu sudah cukup jelas teman-teman. Dikatakan di sana bahwa Tuhan sudah memberikan anaknya yang satu-satunya pula. Dia berikan kepada kita untuk menyelamatkan setiap orang. Jadi inilah wujud kasih. Ia memberikan anaknya. Kemudian yang tunggal lagi. Yang satu-satunya. Mungkin bagi kita kalau kita punya anak, mungkin kita tidak bisa memberikan kepada orang lain karena memang satu-satunya teman-teman. Tetapi Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kasih Tuhan mungkin bagi kita tidak bisa kita ukur teman-teman. Sehingga saya mendorong teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk menyadari hal tersebut. Menyadari kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Merespon dan menghidupi, menerapkan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita mendengarkan. Kasih itu adalah kasih yang sempurna. Sudah, tidak ada juga tindakan kita. Kalau memang tidak ada tindakan kita, teman-teman, itu namanya sama saja bohong. Tidak ada tindakan, tidak ada respon kita untuk bertindak, melakukan kasih, menerapkan kasih. Ia memberikan anak yang tunggal, yang dikasihi. Ya, boleh kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 9. Ya, saya boleh baca. 1 Yohanes pasal 4 teman-teman, 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Yuk, dikatakan di sana, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Ia memberikan anaknya yang tunggal itu loh. Di luar. Tapi bagaimana cara kita menghidupi kasih yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, teman-teman? Mungkin bagi kita masih belum menyadari. Tetapi saya harap, teman-teman, mari kita sadari. Kita hidup, kita diselamatkan. Oleh apa? Oleh karena kasih karunia. Efesus mengatakan bahwa kamu hidup adalah karena kasih karunia. Perlu kita menyadari bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dia berikan kasih tersebut tanpa syarat. Kasih tersebut. Jangan kita hanya dengarkan dari seorang pembicaraan dan lain sebagainya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan di tempat lain, di mana saja. Jangan hanya cukup kita mendengarkan, tetapi lakukanlah tindakanmu. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi wujud. Dan yang paling menjadi wujud Allah adalah wujud kasih dari Allah adalah yang pertama tadi itu keselamatan. Inilah akhir dan tujuan kenapa Tuhan memberikan kasih tersebut bagi kita. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak mengharapkan balasan dari kita.
Inilah yang menjadi wujud kasih Allah, teman-teman, yaitu keselamatan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama, di Yesaya pasal 59, ya saya baca, Yesaya pasal 59 ayatnya ya, sorry teman-teman, ini mungkin ayatnya yang salah atau pasalnya, tetapi dikatakan di sana bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menunjukkan kasih, Tuhan memberikan keselamatan bagi orang Israel. Ya, Tuhan memberikan kasih melalui keselamatan sehingga bangsa Israel mengalami keselamatan pada waktu itu. Tetapi ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, kembali kita di kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Ini cukup jelas teman-teman di pasal yang di Roma ini 3 pasal 23 ayat 23 sampai 24. Dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini sudah cukup jelas teman-teman. Wujud kasih Allah di dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Keselamatan ketika dulu kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Kenapa bisa terjadi kehilangan kemuliaan Allah? Karena memang kita sudah hidup benar-benar di dalam dosa. Kita sudah menghidupi dosa tersebut di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam daging, kemanusiaan kita. Kita sudah hidup di dalam lingkungan yang membuat kita lebih menyenangkan dibanding untuk ikut dengan Tuhan, dengan meneladani Tuhan. Tetapi Tuhan berbicara malam hari ini. Bagaimana cara kita untuk menghidupi kasih tersebut? Sehingga tujuan kasih tersebut adalah supaya hidup kita diangkat, supaya hidup kita dibangkitkan kembali dari dosa yang sudah kita lakukan. Sehingga wujud kasih Allah yang sudah Dia berikan di dalam hidup kita adalah keselamatan. Apakah memang cukup hanya keselamatan saja? Mungkin kita berpikir seperti itu, teman-teman. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak cukup hanya keselamatan. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ketika kita sudah diselamatkan, maka Tuhan akan menjanjikan hidup yang kekal bagi kita. Ketika kita sudah merespon kasih tersebut. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Ayat 11. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11, saya baca. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saya sambung lagi di ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi Tuhan sudah mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita. Artinya bahwa Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi kita ketika kita hidup di dalam kasih Allah. Ketika kita mengandalkan Allah, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Di mana kita dulu di 1 Korintus dikatakan di sana, barang siapa hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya teman-teman, kasih karunia sehingga kita boleh ada saat ini. Boleh kita diselamatkan dan hidup yang kekal itu adalah kita sudah terima. Ketika kita sudah mengandalkan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah jalan satu-satunya, jalan kebenaran. Lalu
Bagaimana, mungkin ada pertanyaan bagi kita teman-teman. Wujud kasih Allah tadi ada dua, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kemudian bagaimana supaya di dalam kasih itu kita harus menyadari dan meneladani Yesus Kristus ketika dia dalam keadaan disiksa dan lain sebagainya, sehingga nanti akhirnya dia mati di kayu salib. Apa yang perlu kita teladani di dalam kehidupan Yesus sendiri, sehingga kasih tersebut juga boleh kita hidupi di dalam kehidupan kita. Perlu juga kita meneladani kehidupan Yesus Kristus. Hidup dalam kasih Allah itu harus meneladani Kristus dalam penderitaannya. Filipi sudah cukup jelas dikatakan, ya boleh kita buka kitab kita. Mohon maaf teman-teman karena memang kebanyakan banyak sekali Alkitab boleh kita baca pada malam hari ini, tapi saya merasa mungkin tidak kendala bagi kita. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Saya baca teman-teman. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Poin yang selanjutnya adalah mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ketika dia mati, teman-teman, mungkin sudah kita mengerti bagaimana proses kematian Yesus sehingga akhirnya dia mati di kayu salib. Jadi surat Filipi mengajak kita bagaimana supaya hidup kita meneladani kehidupan Yesus Kristus. Poin yang pertama, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tetapi bedanya kita dengan dia ketika dia menjadi manusia adalah dia adalah manusia sempurna. Tetapi kita adalah manusia yang sudah berdosa, yang sudah hidup di dalam dosa. Kemudian merendahkan dirinya sehingga pada saat itu dan akhirnya juga merendahan dirinya sampai taat, sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan dirinya. Dia tidak menyombongkan diri, teman-teman, tetapi merendahkan diri sampai taat ketika dia mati di kayu salib. Itu yang menjadi bagian bagaimana cara kita untuk meneladani kehidupan Yesus Kristus. Bagian supaya hidup kita hidup di dalam kasih Allah. Supaya bagaimana hidup kita bisa berbuah, bisa menghasilkan kasih tersebut. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa juga terberkati. Ketika kita sudah menghidupi kasih tersebut. Karena kenapa? Kasih Allah yang sudah diberikan dalam hidup kita adalah kasih yang tanpa syarat. Saya berulang kali untuk mengatakan kasih yang sudah diberikan Allah bagi kita adalah kasih yang tanpa syarat. Dia tidak mengharapkan balasan bagi kita, teman-teman. Sehingga hidup kita menyadari. Hidup kita, mari kita sadarkan bahwa kasih yang sudah diberikan di dalam hidup kita adalah kasih yang harus kita hidupi, yang harus kita terapkan di dalam hidup. Selanjutnya teman-teman, mati di kayu salib. Yang sudah jelas tadi, sehingga dia merendahkan diri, taat sampai mati, sehingga pada saat akhirnya dia juga mati di kayu salib. Itu adalah tanda dan bukti bagaimana kasih Tuhan diberikan kepada kita. Sehingga anaknya yang tunggal tadi, anaknya yang satu-satunya pun, dia rela mati di kayu salib.
demi menyelamatkan setiap hidup, demi memberikan kasih yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita supaya hidup tersebut hidup di dalam kasih, supaya hidup kita terhidupi, supaya hidup kita hidup di dalam kasih, supaya hidup tersebut boleh kita hidupi, yaitu adalah bertekun dan berdoa. Supaya hidup kita menghidupi kasih tersebut, hal yang boleh kita lakukan adalah bertekun dan berdoa. Di Matius pasal yang ke-26 ayat 41 saya baca. Ayatnya yang ke-41 dikatakan di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu yang harus kita perhatikan, teman-teman. Masalah terbesar yang mungkin bagi kita berat kita usahakan untuk keluar dari hal tersebut adalah kedagingan kita. Keinginan daging kita. Mungkin bagi kita sangat berat sekali, susah untuk keluar dari zona itu, dari keinginan itu. Memang roh itu, roh yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita penurut, tetapi daging kita lemah. Sehingga itu yang membuat kita jatuh. Ketika kita harus menuruti keinginan daging kita. Makanya dikatakan di sana, berjaga-jagalah dan berdoa. Makanya kita di sini banyak berdoa. Bertekun, menyembah Tuhan, berlutut. Supaya hidup kita terlepas dari kedagingan kita. Supaya hidup kita tidak menghendaki hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena antara roh dengan kedagingan kita adalah bertentangan, teman-teman. Sehingga roh itu adalah yang sudah ada di dalam kehidupan kita, yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Janganlah kita menduakan Roh Kudus. Biarlah hanya Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kita. Ketika kita masih menginginkan kedagingan kita, itu masih pasti saya rasa bahwa kita masih manusia, masih daging. Kita masih belum terlepas dari kedagingan kita. Tetapi marilah kita kalahkan kedagingan kita dengan Roh Kudus. Kalahkan, teman-teman. Biarlah kita tetap hidup di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bertahta dan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Jangan izinkan yang bertahta, yang berkuasa, yang mengatur hidupmu adalah kepentingan dirimu sendiri. Yang mengatur hidupmu adalah kedagingan dan keinginan sendiri. Dan hal duniawi. Tetapi izinkanlah yang menjadi prioritas hidupmu adalah Roh Kudus. Izinkanlah Roh Kudus yang berkuasa, yang bertahta di dalam setiap kehidupan kita, teman-teman. Sehingga nanti di situ boleh kita dapat titik garis finishnya bagaimana cara kita menghidupi kasih Allah, kasih agape, kasih tanpa syarat. Lalu bagaimana cara kita untuk menghidupi kasih tersebut? Ini suatu pertanyaan bagi kita juga, teman-teman. Walaupun kita sudah menerima, mengerti kasih itu, wujud kasih, tujuan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak mengetahui bagaimana caranya untuk hidup di dalam kasih, itu sama saja, teman-teman. Sama saja hanya kita menipu diri sendiri. Tetapi cara yang harus kita lakukan untuk menghidupi kasih tersebut adalah bagaimana kita dapat hidup di dalam kasih Allah. Yang pertama, menerima Dia. Menerima Dia sebagai apa? Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Yohanes pasal 10 ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Ya, secara singkat saya baca, Ia telah ada di dalam dunia,
dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12 saya sambung. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana cara kita untuk menghidupi kasih tersebut yang sudah dia berikan di dalam kehidupan kita. Menerima dia sebagai apa? Menerima dia untuk menjadi juru selamat, untuk percaya akan dia bahwa dia adalah jalan satu-satunya untuk kita selamat. Poin yang kedua adalah mengalami pembaharuan. Mengalami pembaharuan. Tanpa kita baca di Efesus pasal 4, boleh nanti teman-teman baca di rumah, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Dan boleh kita bandingkan juga di Yeskiel pasal 36 ayat 26. Itulah kita mengalami pembaharuan. Saya sudah katakan bahwa tadi barang siapa hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tetapi yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang namanya pembaharuan. Bagaimana hidup kita dulu terikat oleh dosa. Tetapi ketika kita sudah menerima pembaharuan, yaitu melewati baptisan air, itu yang dinamakan pembaharuan, teman-teman. Sehingga malam hari ini Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan di sana, Filipi, Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu sudah permanen di dalam kehidupan kita. Sehingga izinkanlah Roh Kudus yang berkuasa, yang bertata di dalam kehidupan kita semua, saya dan saudara-saudari semua, biarlah yang menjadi prioritas kita di dalam setiap kehidupan kita, di kapanpun dan bagaimanapun, dimanapun kita berada. Biarlah Roh Kudus yang selalu bertata dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Juga teman-teman boleh baca di sana, dan nanti di Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu. Biarlah hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagaimana juga Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih tanpa syarat, teman-teman. Supaya lebih jelas nanti boleh teman-teman baca di pasal 12 itu ayat 1 sampai terakhir, itu banyak sekali untuk nasihat-nasihat bagaimana cara kita untuk mempersembahkan tubuh kita, teman-teman. Dan bagaimana cara kita untuk menghidupi kasih tersebut, teman-teman. Ini yang menjadi statement bagi saya supaya kita hidup di dalam kasih. Yaitu hidupilah kasih di dalam setiap hidup kita. Bukan karena keterpaksaan, melainkan karena Allah sudah memberikan kasih-Nya itu. Yaitu kasih agape. Biarlah sama-sama kita renungkan firman Tuhan ini. Biarlah kita semua menerapkan di dalam hidup kita masing-masing. Apapun yang menjadi kondisi saat ini, Tuhan selalu bukakan jalan. Tuhan selalu memberikan solusi. Amin, teman-teman. Sekian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Dan saya mau ajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan lagu, yaitu Kasih yang Terindah. Mungkin teman-teman yang pemimpin pujian boleh bantu. Kita nyanyikan lagu ini, karya terbesar.
Silakan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini, teman-teman. Tuhan, biarlah hidup kami dibenarkan oleh firman-Mu malam hari ini. Biarlah teguran dari firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan, boleh kami hidupi, boleh kami respon, dan boleh ada tindakan kami untuk hidup di dalam kasih yang boleh Engkau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh kami renungkan dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah hidup kami, bahkan untuk aktivitas kami selanjutnya kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa, Roh Kudus-Mu yang bertahta di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Saudara Felix. Oke, terima kasih. Kita telah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan, dan biarlah setiap firman Tuhan juga yang telah kita dengarkan, harapan kita semua, biarlah semakin hari kita juga semakin bertumbuh dalam Kristus. Jadi untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya lihat juga tadi di sini ada banyak teman-teman yang baru bergabung, dan biasanya seperti yang kemarin, yang baru masuk terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada kita semua, jadi supaya kita juga bisa saling kenal. Dalam pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin yang pertama saya akan persilakan Bang Rido. Bisa perkenalan, Bang? Oke, salam semuanya, Yahobu. Salam. Shalom, shalom. Salam. Perkenalkan, nama saya Rido Christopher Jaluhu, asal dari Nias, dari kota sekarang di Medan. Saya kuliah di Universitas Medan, Negeri Medan. Terima kasih. Shalom, Yahobu. Oke, terima kasih perkenalan dari Bang Rido. Shalom, Yahob. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Dedi Ziliwu. Shalom Yahobu. Shalom, Yahobu. Belum ya. Perkenalkan, nama saya Dedi Zliwu. Saya dari Gunung Stoli Utara. Saya tinggal sekarang di Surabaya dan sedang kuliah di Sekolah Alkitab Lempinel, Salem, GPT. Dan itu saja. Semoga dapat sayang saya, karena pepatah tadi mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sesudah kenal saya, semoga saya bisa disayang. Disayang Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih perkenalannya. Selanjutnya Saudari Intan Zebua. Welcome, Intan. Oke, shalom semua. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Baik, Yahobu. perkenalkan nama saya Intan Selvi Febrianti Zebua. Asal saya dari Nias. Sekarang saya tinggal di Gunung Sitoli dan saya mahasiswa di Universitas AKBP Nomensen Medan. Itu saja, terima kasih. Shalom. Salam. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan yang ini Bang Toh Jongji. Nama apa itu? Ya, shalom. Shalom. Panggil aja Kak Akid. Shalom. Iya, Ya, Kak. berasal dari Sulawesi Selatan, Tanah Toraja. Sekarang berada di Malaysia, lagi kerja. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari siapa nih? Kalias ya. Mungkin bisa dinyalakan kameranya, Kalias. Lain aja lanjut.
Oh, boleh, boleh. Oke, selanjutnya Saudari Juli. Perkenalan. Shalom. Shalom. Salam, salam, Perkenalkan, salam. nama saya Juliani, Shalom. mahasiswa Sulawesi Barat, mahasiswa Unsulbar atau Universitas. Sudah. Oke, selanjutnya, Ya, nggak kedengaran siapa namanya tadi. iya mungkin bisa diulangi Kak. Shalom semuanya. Halo. Shalom. Perkenalkan, nama saya Juliani dari Mamasa, Sulawesi Barat. Oh, masa. Oke. Boleh Oh. buka maskernya, Mbak. Nggak kelihatan cantiknya. Oke. Menggoda lu ya. Ini Halo. siapa yang menggoda ini? Iya, Kak, welcome, Kak. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya dari Pokta Harefa. Mungkin bisa dinyalakan kameranya. Shalom. Nggak tahu nih kalau kedengaran apa enggak. Nah, Perkenalkan, nama saya Pokta Areva, asal saya dari Gunung Sinduri dan yang kuliah di Universitas Sarimutyara. mungkin bisa didekatkan mikrofonnya, Bang. Kurang kedengaran. Perkenalkan, nama saya Pokta Areva, asal saya dari kota Gunung Stoli. Saya kampus di Universitas Sarimutyara Medan. Tapi karena berhubung COVID, sekarang lagi tinggal di Gunung Stoli. Mungkin itu aja perkenalannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Rido Christopher. Tapi udah. Oh, sudah. Masa dua Oke, sorry. kali aku. Oke, sorry. Nggak apa-apa, Kak. Gak apa-apa, 2 kali juga. Nggak Selanjutnya apa-apa. dari Saudari Mili Dayanti Harefa. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Widayanti Arefa, asal dari Nias Barat. Baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Saudari Yohana Hulu. Belum. Mungkin waktu minggu lalu udah ibadah, tapi minggu kedua belum. Jadi nggak apa-apa lah, mungkin di sini juga ada baru. Saya temannya Calvin Lauli. Oh, Saya Yohana. Oh, jadi ini temannya kau. Jadi ini temannya. Oh, ini temannya itu. Gak apa-apa lah. Fokus. Saya lagi kuliah di Jogja, Tunggu. jurusan manajemen. Salam kenal, shalom. Oke, terima kasih. Selanjutnya Iya. dari Bang Kainas. Arsad Gowasa. Salam semuanya. Salam, Kak Arsa. Salam. Saya dari Nia Selatan, Pulau Telo. Sekarang tinggal di kota Jakarta. Saya kuliah di STT Saint Clement, Gereja Koptik Ortodoks. Ortodoks apa, San? Baik, terima kasih atas pengenalannya. Semoga lancar terus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Bang Feroyanto. Silakan Bang Feroyanto Mazara. Suaranya nggak kedengaran, Bang.
Teman-teman kita tunggu sebentar ya, mungkin ngambil headset atau apa. Ya, sudah mati. Hmm. Bagaimana Pak Irianto Nazara? Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya dari Abner. Mungkin bisa nyalakan kameranya. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, saya Abner. Saya berasal dari Medan. Mungkin bisa nyalakan kameranya, Kak. Di sini lagi mati lampu jadi gelap. Oh, oke. Saya kegiatannya sekarang kerja di tower. Terima kasih semuanya. Shalom. Oke, shalom. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Siapa tadi, Bang Irianto Nazara tadi, apakah sudah? Oke, mungkin lagi ada gangguan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dari Saudari Mei. Bisa perkenalan. Shalom. Shalom Kak Mei. Kenalkan, nama saya Melias Nabruk Prenginangin. Saya berasal dari Medan. Sekarang lagi kuliah di Suaranya nggak jelas, Kak. Mati mic-nya. Sudah di-mute kan? Mungkin bisa Sudah nyalakan di-mute. mikrofonnya. Ayo, Bang. Mei dari Medan, Bang. Oke. Oke, sudah. Oke, terima kasih dari Saudari Mei. Selanjutnya Kaura. Marta Silalahi. Mungkin bisa dinyalakan kameranya. Halo, Ya, shalom. saya Marta dari Silalahi. Saya kuliah di Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang masih belum perkenalan yang baru masuk? No, apakah masih ada lagi? Mungkin teman-teman bisa bantu yang baru masuk, yang masih belum perkenalan. Itu Brother Evil itu belum. Gusman Harefa. Siapa? Saudara kita Agusman Harefa. Oke, mungkin bisa perkenalan Agusman Harefa. Gimana? Nggak ada? Lanjut aja, Kak. Oke, gimana tadi Bang ini? Atau sudah keluar ya? Bang Nazara. Oke, apakah masih ada lagi teman-teman yang baru masuk yang perkenalan Atau tadi? Ada di chat grup, chat itu chat. Enggak dari chat grup aja, Kak, gitu kan biar lebih Zoom. enak gitu Ada chat kabarnya. Zoom. Di chat Zoom-nya ada itu yang belum. Maksud saya mereka suruh aja di chat grup, Kak, gitu kan. Malas juga kalau di chat grup. Atau sudah semua? PJ Kalias itu loh belum.
Prof. C. Kalias. Jadi, kalau itu kayaknya Bang Filipus ya. Kayaknya kemarin sudah. Itu Bang Filipus itu. Bang Filipus. Kemarin itu sudah. Yang nyanyi tadi. Yo. Sinduru yang mana? Yang mungkin Katolik Yang nyanyi tadi namanya siapa itu? Oke. Berarti gimana? Sudah semua perkenalan teman-teman? Kalian dulu lah, perkenalkan dulu. Kami kan udah, yang kalian dulu lah yang melayani. Siap. Oke, terima kasih. Oke, Ya, teman-teman dari sini mungkin bisa yang melayani. Kita mungkin bisa nanti perkenalan. Saya akan mulai. Nama saya Filianus Lahagu, berasal dari Nias. Saya sekolah di STIA Surabaya. Oke, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Yusa. Ya, oke teman-teman, salam. Perkenalkan nama saya Yusa Kurniawan Gule, berasal dari Nias juga. Dan saya sekarang mahasiswa di STT Tabernakel Surabaya, baru semester 6. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya dari Calvin Loli. Halo, nama saya Calvin Loli. Saya berasal dari Nias, kampung saya di Umene. Saya sekolah di Surabaya, STT Tabernakel Indonesia. Terima kasih. Oke, dilanjutkan oleh Saudari Murni. Nama saya Murniwati Indra, saya berasal dari Nias Indo. Saya kuliah di STT Tabernakel di Surabaya. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Herman. Oke, selamat malam, shalom, Yahuwu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Herman. Saya berasal dari Nias Tengah. Sekarang sedang menempuh kuliah di STT Tabernakel Indonesia Surabaya. Masih satu tempat dengan rekan-rekan yang sudah memperkenalkan diri sebelumnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yosua Humendru. Oke, salam teman-teman. Yahobu. Perkenalkan, nama saya Yosua Humendru. Saya berasal dari Nias. Saya sekarang semester 6. Saya kuliah di STT Tabernakel Indonesia. Sawagele, Yahobu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman yang melayani tadi, karena teman-teman juga tadi minta untuk yang melayani. Yang itu Bang Sony Fatibali. Saya perkenalan. Ya, shalom teman-teman. Suara saya terdengar jelas ya. Perkenalkan, nama saya Sony Fatibali. Saya berasal dari Desa Bawo Mataluwo, Nias Selatan. Dan sekarang saya di Surabaya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh Saudari Servin. Mikrofonnya. Shalom, selamat malam. Shalom. Perkenalkan, nama saya Servin Annalaya. Saya berasal dari Nias Selatan. Terus saya sekarang tinggal di Surabaya. Semester 6. Thank you. Felix. Kak Felix sudah. Oke, mohon maaf teman-teman. Jadi untuk kedepannya, karena waktu kita juga terbatas, jadi mungkin bagi teman-teman nanti yang belum sempat perkenalan pada malam hari ini bisa dilanjutkan untuk kedepannya atau minggu depan. Jadi sebelum kita mengakhiri
ibadah kita pada saat malam hari ini, kita akan melakukan sesi foto. Jadi teman-teman semua bisa menyalakan kameranya untuk kita ambil fotonya. Kameranya Kak Inas nggak kelihatan. Baik, siapa? Abner mungkin bisa nyalakan kameranya. Juli, Bang Arsad, Gowasel. Oke, nanti yang pandu ini Bang Sony Fatibal, dia akan screenshot. Oke, shalom teman-teman. Saya akan screenshot dari sini ya. Hah? Saya akan screenshot dari sini, teman-teman bisa buat gaya yang terbaik, yang terlihat lebih ganteng dan lebih cantik. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, masih belum terasa kayaknya. Oke, sekali lagi. Boleh juga, Mas. Oke, 1, 2, 3. Oke. Thank you. Terima kasih semuanya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan telah bergabung pada ibadah malam hari ini. Thank you teman-teman dari Setia. Oke, terima kasih teman-teman semua. Memberkati. Thank you. Memberkati. Selamat buat brother Yusa yang sedang melayani, Tuhan berkati. Firman PA. Yahobu. Lawayo Flutiafi. Sawagele Pak Jusak. Oke, bro. Sawagele Pak Pagule, sawagele Darumali. Halo, Pak Gembala. Jauh gue. Jauh. Udah boleh. Apa live ya Bang Felix? Bisa, Bang. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih Kak Dede. Terima kasih, brother Felix. Bapaknya gawa ya. Oke, Bang Enas. Wow. Lati manum main manum. Ngomongnya satu-satu dong. Toga Juloli. Makasih Intan. Yuk. Terima kasih Kak Enas. Sama-sama. Terima kasih Bang Evi. Kanober. Makasih Kanober. Thank you Kak Nobert. Thank you Kak Evir udah bergabung. Thank you. Oh iya. Agus Sama-sama, Bro. Thank you Melidayanti Harefa. Felix, hambanya. Thank you Herman, thank you Pak Yusak Mule yang sudah melayani kita malam hari ini. Pak Ketua. Terima kasih Dan lampu padam di sini jadi tidak kelihatan. Alasan kainnya situ. Terima kasih Pak Sony. Mana Kak Filipus tadi? Udah keluar. Udah keluar. Klik dulu ya. Oke, iya. teman-teman. Saya. Shalom, shalom. Belum. Shalom semua. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih semuanya. Terima kasih sama-sama. Ya. Terima kasih lah buat kalian yang melayani. Salam Yahobu. Ya Ahobu. Seperintah dan Washington. Ulif mana sekali? Hah? Ulif mana? Oh, Ulif. Iya, Ulif ya.